بينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya, sholat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-27, kita masih bisa bersama-sama bertahan di masjid ini untuk melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita yang hadir diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Selawat dan salam mari tidak lupa kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya tertarik mau membahas ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi pada rakaat pertama. Surat Thaha kalau salah ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Thaha ayat 5. Ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang menjadi perdebatan antara kelompok Mujassimah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti ayat ini, Allah itu bersemayam di atas aras. Itulah singkatnya. Bagi orang Mujassimah, saya tak sebutkan Mujassimah karena dulu pernah saya sampaikan juga. Bagi pemahaman Mujassimah, bahwa yang dimaksud dengan alal istawa itu adalah Allah bersemayam itu, Allah duduk di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Allah bertempat di arsy. Nah, ini dalam pemahaman Mujassimah. Namun dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang dimaksudkan oleh ayat ini itu bukan Allah bersemayam, bukan Allah duduk di atas arsy. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan itu arsy itu adalah bahwa Allah ingin menunjukkan ketinggian keagungannya. Jadi arsy itu bukan tempat duduknya Allah. Allah menciptakan arsy itu karena baginda Rasul, karena Nur Muhammad. Dalam hal lain dijelaskan, aku tidak ciptakan surga, tidak ciptakan arsy,
tidak ciptakan langit, tidak ciptakan bumi, kata Allah, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad. Jadi Allah menciptakan arsy hanya Allah ingin menunjukkan ketinggian, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ingin duduk di atasnya. Karena dalam pemahaman tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dikatakan Allah itu duduk di atas arsy, maka berarti Allah itu bertempat. Allah bertempat. Sementara dalam pemahaman tauhid kita ada 6 yang mesti tidak ada pada Allah. Allah itu tidak di depan. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan juga menjelaskan tentang Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Lalu aina Allah? Di mana Allah? Allah itu dekat. Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Allah jauh, tidak berbatas. Kita harus paham. Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Jauh, Allah tidak berbatas. Maka ada juga yang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu salah. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, maka ini yang dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh orang Yahudi, bertanya tentang Allah, kata orang Yahudi, aina Allah? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan, aina itu di mana artinya? Allah yang menciptakan di mana? Di mana itu menunjukkan suatu tempat. Maka tidak pantas kita mengatakan Allah itu di mana. Allah yang menciptakan aina, di mana itu? Di mana itu maksudnya tempat. Nah, maka tak pantas kita mengatakan Allah itu di mana. Sebelum ada di mana, Allah sudah ada di mana. Payah sedikit ini. Paham bu? Coba kita harus paham. Sebelum ada aina, sebelum ada di mana, Allah sudah ada. Dia yang menciptakan di mana itu. Di mana itu tempat, kata tempat. Kemudian orang Yahudi bertanya lagi, kaifa Allah? Innal ladzi kayyafa. Innal ladzi kayyafa kaifa. Fala yuqalu lahu kaifa. Kaifa itu bagaimana artinya? Kalau tadi di mana, ini bagaimana? Orang Yahudi bertanya, Allah itu bagaimana? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, innal ladzi kayyafa kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana itu. Maka tak pantas kita
mengatakan Allah itu bagaimana? Sama dengan aina tadi. Kalau bagaimana, kalau aina tempat. Kalau bagaimana bentuk. Maka sebelum ada bentuk, Allah sudah ada. Dia yang menciptakan bentuk. Allah maha bentuk. Paham bu? Ya. Jadi artinya apa? Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan tentang arsy. Inna Allah Ta'ala khalaqal arsy izhara li qudratihi wa la makana li zatihi. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah menciptakan arsy itu, dia hanya ingin menunjukkan ketinggiannya. Menunjuk tinggi itu bukan berarti dia di atas. Ketinggian keagungan kemuliaannya, ketinggian kebesarannya, tidak ada yang melebihinya. Nah, Allah menciptakan arsy itu hanya untuk menzahirkan, memperlihatkan kekuasaannya, ketinggian kekuasaannya, dan bukan sebagai tempatnya, bukan sebagai tempatnya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Allah itu tidak ada tempat, tidak bertempat. Kenapa Allah tidak bertempat? Karena Allah itu, dia bukan benda. Allah bukan benda. Yang memiliki tempat itu benda. Sifat benda itu pasti dia bertempat. Kan begitu? Nah, kalau dia bertempat berarti dia benda. Allah bukan benda. Maka dalam pemahaman tauhid Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu bukan jisim, bukan bentuk tubuh, bukan benda. Tapi dalam pemahaman orang Mujassimah, Allah itu benda, bertubuh. Maka dia mengatakan Allah itu bertempat, tempatnya di arsy. Nah, kalau kita katakan Allah itu bertempat, berarti dia jisim, dia benda. Kalau dia benda, maka berarti dia berarti batal ayat laisa kamitslihi syai'un. Batal ayat laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Batal ayat itu. Karena ayat itu menjelaskan Allah itu tak ada yang sama, tak ada yang semisal, tak ada yang serupa dengan dia, tak ada yang setara dengan dia. Nah, kalau kita kan Allah itu bertempat di arsy, berarti Allah itu, karena sifat yang bertempat itu adalah benda, yang memiliki sifat bertempat itu adalah benda. Nah, berarti kita mengatakan Allah itu bertempat, berjisim, secara tidak langsung kita mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya. Maka dalam pemahaman mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya, dengan yang baru, dengan ciptaannya. Barang siapa yang mengatakan Allah itu bertempat, kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah itu berjisim, bertubuh, berbentuk, kafir. Ini sudah pernah kita sampaikan. Barang siapa yang mengatakan Allah bertangan, berkaki, berjari, bermata, maka dia kafir, batal tauhidnya. Maka dia digolongkan kepada kafir. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu yang menjaga.
Hari ini beredar tauhid mujassimah itu di tengah kehidupan kita. Di tengah umat Islam tauhid mujassimah itu beredar. Tapi kalau kita pahami tauhid mujassimah dengan tauhid Asy'ariyah, maka tauhid mujassimah itu ya termasuk tauhid yang telah ya termasuk golong tauhid yang batal bahkan kafir. Syirik. Dan Bapak Ibu paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tak paham mohon dimaafkan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Ini adalah inti dari pemahaman kita tentang tauhid. Inti dari pemahaman kita tentang tauhid. Kalau salah kita, maka salah tauhid kita. Kalau salah tauhid kita, maka batal ibadah kita. Ya, batal ibadah kita, artinya ibadah kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, bisa dipahami